Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita setelah libur cukup lama puasa, kemudian dilanjutkan Idul Fitri ya, ini sampai bulan Dzulqa'dah ya, sampai bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali kegiatan kita. Mudah-mudahan kegiatan kita ini masih bisa terus berlanjut sampai ya tuntas gitu ya pembahasannya. Dan pertama saya mohon maaf karena memang seharusnya kan kita selang-seling antara kajian fikih dan kajian sababun nuzul, tapi karena kitabnya masih belum siap ya, masih banyak yang belum dapat, terus belum bisa dicetak. Jadi kita lanjutkan dulu kajian fikih kita. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan mengenai al-ghuslu ya, hukum terkait mandi. Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi ya mandi, kemudian pensyariatannya. Lalu kita juga sudah membahas mengenai hikmah disyariatkannya mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah. Lalu perbedaan antara mandi dengan mengusap ya, membasuh dengan mengusap. Lalu yang terakhir kemarin juga sudah kita bahas mujibatuhu wa asbabuhu, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Yaitu ada beberapa, seingat ya. Yang pertama apa? Khurujul mani ya, keluarnya mani. Kemudian yang kedua adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Lalu yang ketiga adalah haid dan nifas, maksudnya setelah haid dan nifas. Kemudian yang keempat adalah meninggal, jika seorang muslim meninggal. Lalu yang terakhir adalah islamul kafir, atau masuk Islamnya orang kafir. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di halaman 104, ahkamul ghusl, hukum-hukum yang terkait dengan mandi. Dan di sini dibahas mulai dari faraiduhu wa sunanuhu wa makruhatuhu. Jadi fardunya, kemudian sunnah-sunnahnya, lalu makruhatuhu, makruh-makruhnya. Ya, jadi seperti ibadah yang lain, ibadah mandi ini baik mandi wajib atau mandi sunnah itu ada rukunnya ya, fardu-fardunya, ada sunnah-sunnahnya, dan ada makruh-makruhnya. Yang pertama beliau membahas tentang faraiduhu. Jadi faraiduhu di sini maksudnya adalah ketika kita mandi ya, atau mandi wajib atau mandi sunnah, itu minimal apa yang harus kita lakukan ya, paling minimal itu apa. Pertama beliau menyebutkan an-niyah, niat ya, litamyizil ibadati anil adah. Nah, ini penting, niat untuk membedakan antara ibadah dan antara adat. Jadi niat ini merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ibadah. Sholat itu meskipun antara dua orang, yang satu sholat 2 rakaat, lalu yang kedua sholat 2 rakaat juga, tapi kalau niatnya beda maka nanti catatannya juga berbeda, dampaknya juga berbeda. Ada orang sama-sama sholat 2 rakaat, yang satu sholat sunnah, yang satu sholat subuh, itu kan juga beda nanti hasilnya. Itu juga mandi yang kita lakukan ya. Kalau di Indonesia itu kan memang kita biasa karena iklimnya tropis dan lembab. Jadi kalau sehari nggak mandi itu ya nggak karu-karuan ya. Kecuali kalau di negara-negara lain yang iklimnya mungkin panas tapi tidak lembab. Jadi mereka meskipun panas itu tapi tidak mudah berkeringat ya. Sehingga mereka meskipun nggak mandi sehari 2 hari itu nggak masalah. Nah, karena kita memang terbiasa mandi setiap hari, pagi kemudian sore hari, itu maka penting kita niat
Ya, untuk membedakan bahwa ini saya mandinya mandi untuk ibadah, ya, terutama mandi wajib, bukan mandi yang lain. Nah, ini yang penting. Lalu yang kedua, wajibu ta'mimu al-jasadi. Wajibu ta'mimul jasadi sya'rihi wa basyarihi bil ma'i bittifaqil fuqaha. Wajibu ta'mimul jasad sya'rihi wa basyarihi bil ma'i bittifaqil fuqaha. Nah, yang pertama adalah wajib juga ta'mimul jasad, meratakan air itu ke seluruh tubuh. Sya'rihi wa basyarihi, baik tubuh kita itu kan ditutupi dua hal ya. Ada yang ditutupi kulit, ada yang ditutupi rambut. Jadi semuanya harus kena, baik yang ditutupi oleh rambut atau ditutupi oleh kulit, bil ma'i dengan air. Nah, jadi meratakan seluruh tubuh dengan air bittifaqil fuqaha, menurut kesepakatan para fuqaha. Wala yajibu naqdhu syi'ri in wasolal ma'u li usulis sya'r. Wala yajibu naqdu sya'ri, laisa syi'ri, bukan syi'ri ya. Wa yajibu naqdu sya'ri in wasolal ma'u li usulis sya'ri. Dan ini bagi yang mengelabang rambutnya, ya. Bagi yang mengelabang rambutnya itu tidak usah diurai jika air itu sampai ke akar rambut, gitu ya. Jadi pokoknya bagian rambutnya basah semua, akar-akar rambutnya kena air, nah itu sudah sah mandinya. Jadi tidak perlu diurai ketika berkelabang. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, disebutkan, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si afa angkuduhu li husli al janabah au al haidhah. Ummu Salamah ini istri Rasulullah. Beliau bertanya, oleh Rasulullah, saya ini seorang perempuan yang biasa mengelabang rambut saya. Apakah saya harus mengurainya kalau saya mandi janabah atau mandi haid? Maka Rasulullah pun menjawab, la innama yakfiki tuhsi ala ra'siki thalatha hasayat summa tufidhina alaiki alma fatadhurin. Ya. Tidak, kata Rasulullah, tidak harus diurai. Innama yakfiki tuhsi ala ra'siki thalatha hasayat. Cukup kamu guyur 3 kali, gitu ya. Guyur 3 kali, kemudian kamu alirkan di atasnya air. Nah, dengan demikian kamu sudah suci. Lalu ada hadis lagi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ar wa angku al-bashar. Sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada janabah, maka bilaslah rambut itu, wa angku al-bashar, juga sucikanlah air atau sucikanlah kulitmu. Nah, jadi itu beberapa dalil ya, beberapa dalil. Nah, disimpulkan di akhir paragraf, wa huwa yadullu ala adami wujubi naqdi sya'r 'ala nisa. Jadi para wanita tidak perlu menguraikan rambutnya. Jadi itu rukun yang disepakati ya, rukun yang disepakati ada berapa? Hanya 2 sebenarnya. Jadi kalau mandi wajib cuma gitu saja sudah sah. Meskipun nggak pakai sabun, meskipun nggak pakai sampo, itu sudah sah, dalam artian sudah gugur atau sudah toharoh, sudah suci ya. Nah, kalau ingin ditambahkan sabun dan lain sebagainya, yaitu silakan, tapi bukan masuk kategori kewajiban. Nah, nanti meskipun ada sunnah-sunnahnya ya, yang penting seluruh anggota tubuh terkena air kemudian niat. Jadi kalau misalnya nyemplung ke kolam renang, sah atau tidak kira-kira? Ya. Hah? Nyemplung ke kolam renang atau ke apa?
Lah iya, maksud saya sudah niat mandi wajib, lalu nggak di kamar mandi tapi nyemplung ke kolam renang atau ke kali atau ke danau ya, atau berenang di laut. Ya, jadi yang penting itu semua anggota tubuhnya terbasuh semua, ya, semua anggota tubuhnya terbasuh semua, kemudian ya airnya juga diperhatikan ya, airnya air suci. Dan kolam renang itu kan sangat luas, itu sudah 2 kula lebih, ya, dan selama airnya tidak berubah ya tetap sah. Nah ini ya, jadi itu 2 rukun yang disepakati. Lalu ada ulama yang menambahkan beberapa tambahan. Wa aujabal hanafiyatu wal hanabilatu al madmadha wal istinsyaq fil ghusli li hadithi ummi Salamah as-sabiq thumma tufidhina alaiki al-ma. Waqtafa al-malikiyah wa syafi'iyah bil qawli bi annahuma sunnatun fil ghusli kal wudu akhdan bi ahadithi khisali al-fitrah. Nah, kemudian ada pendapat yang lain selain meratakan seluruh badan ya, dan juga niat tadi ada yang menambahkan dari ulama Hanafi dan Hambali madmadha dan istinsyaq. Madmadha itu artinya berkumur, istinsyaq itu memasukkan air ke hidung ya dan dikeluarkan di dalam mandi. Jadi selain itu mulut dan hidung juga dibersihkan. Nah, berdasarkan hadis Ummi Salamah tadi ya, kemudian Rasulullah memerintahkan setelah membilas rambutnya tadi 3 kali, lalu memerintahkan dia untuk membasuh seluruh tubuhnya dengan air ya, termasuk rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i itu cukup atau memasukkan madmadha dan istinsyaq ini ke dalam sunnah mandi, sama seperti sunnah wudu ya, berdasarkan hadis khisalul fitrah yang dulu sudah kita bahas ya. Di antara fitrah itu kan ada madmadha dan ada istinsyaq. Jadi fitrah itu sesuatu yang disunnahkan, jadi sesuatu yang tidak wajib sehingga tidak masuk ke dalam kewajiban mandi wajib. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan jalan berikutnya. Nah, ini ternyata tadi kan kita bahas niat. Jadi ternyata ada perbedaan di sini. Beliau menyebutkan ya di akhir, setelah dia menyebutkan salah satu rukun mandi itu niat, ternyata ada yang berbeda pendapat dengan mayoritas ulama. Wa tajibun niyatu ay niyatul ghusli indal jumhur kal wudu li haditsil masyhur fi sahihain an Umar innamal a'malu binniyat waqtasara al hanafiyah alal qauli bi anna niyata sunnatun faqat. Intinya menurut mayoritas ulama niat itu wajib termasuk rukun, sedangkan menurut mazhab Hanafi niat itu termasuk kategori sunnah. Artinya seandainya ada orang mandi wajib tapi lupa gitu ya, lupa kalau dia itu sedang mandi wajib, di pikirannya itu dia ya mandi biasa gitu ya, karena mandinya di pagi hari. Lalu setelah selesai mandi kok dia baru ingat, loh saya tadi kan belum niat mandi wajib ya, saya ya tadi masuk kamar mandi ya niatnya ya mandi seperti biasa. Nah itu kalau menurut mayoritas ulama mandi wajibnya belum sah kalau dia tadi lupa niat. Nah berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi niat itu tidak termasuk salah satu rukun mandi. Jadi kalau kasusnya terjadi seperti itu, kalau ikut mazhab Hanafi ya tidak apa-apa ya, karena menurut mereka niat itu hanya disunnahkan. Nah kemudian wadal wal muwalatu wajibani indal malikiyah sunnatun inda ghairihim walaisat tartibu wajiban bil ittifaq. Ada lagi selain tadi madmadha istinsyaq kemudian niat, ada lagi yang diperselisihkan ad-dalq. Ad-dalq itu artinya memijit gitu ya, apa namanya, menggosok-gosok ya, menggosok badan. Jadi tidak hanya diguyur tapi juga digosok-gosok. Dan al-muwala, muwala itu artinya berkelanjutan. Dalam artian kalau wudu itu mualanya kan sesuai urutan wudunya ya. Jadi misalnya kita mulai dari
berkumur ya. Itu setelah berkumur ya dilanjutkan langsung ke apa? Ke rukun-rukun berikutnya ya. Ke rukun-rukun berikutnya. Setelah basuh wajah langsung basuh tangan, tidak ditinggal melakukan aktivitas terlebih dahulu. Itu maksudnya mualah. Jadi secara langsung gitu ya. Jadi bukan misalnya dibasuh separuh dulu, kemudian ditinggal nyanyi atau baca Quran padahal di kamar mandi. Bukan seperti itu. Jadi mualah itu langsung. Pokoknya seluruh tubuhnya harus basah terlebih dahulu ya, semuanya. Nah, baru setelah itu selesai. Itu yang dimaksud dengan mualah. Jadi adalku menggosok-gosok dan mualah tadi itu wajib menurut mazhab Maliki, sedangkan menurut mazhab lainnya tidak diwajibkan. Walaisa tartib wajiban bil ittifaq, dan tertib itu bukan suatu kewajiban menurut kesepakatan ulama. Artinya mandi juga nanti ada urutannya ya. Kita bahas di masalah sunnah mandi. Baik, itu terkait rukun. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, rukun mandi atau fardu mandi itu merupakan hal yang paling minimal kita lakukan sehingga mandi yang kita lakukan itu sah. Ya, ada beberapa hal ya. Tadi apa saja? Niat, kemudian meratakan seluruh tubuh dengan air. Ya, lalu ada yang mewajibkan yang lain ya. Lalu Hanafi dan Maliki tadi Hanafi dan Hambali mewajibkan berkumur, kemudian istinsyaq, lalu ada mualah dan adal ya, menggosok-gosok dan berkesinambungan. Nah, itu minimal paling tidak supaya kita keluar dari khilaf, dalam artian kalau sebisa mungkin semua itu kita lakukan ya. Semua itu kita lakukan. Insya Allah kalau meskipun enggak membahas atau tidak pelajari ini, insya Allah kalau urusan mandi, apalagi kalau teman-teman ya kalau perempuan insya Allah lebih paham gitu ya. Mandi ya sebersih mungkin gitu ya, sebersih mungkin. Kalau bisa diperlama apa yang dipersingkat gitu mungkin kaidahnya. Tapi yang penting itu tadi minimal rukun-rukun ini terpenuhi, baik yang disepakati maupun diperselisihkan. Nah, kita lanjutkan ke sunnah-sunnahnya ya. Wa sunanuhu yusannu lil ghusli asyratu asya'in. Nah, ada 10 hal. Ma'khudatun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha fi sifati ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diambil dari hadis Aisyah tentang bagaimana cara Rasulullah mandi. Kok bisa Aisyah mengetahui cara mandi Rasulullah? Ya, kenapa bisa? Masih connect ya? Ya, tanyakan untuk semua. Ya, karena beliau tentu saja beliau adalah istrinya ya, tentu paling tahu. Nah, dan memang kalau kita lihat kan sudah ada buku 44 sahabat ya. Kemarin saya lihat itu ada Aisyah ada ya. Ada sahabat Aisyah. Buku 44 sahabat kemarin itu. Oh, belum dibaca ya? Belum, baru sampai. Oh. Terus yang cerita itu cerita apa? Iya, pakai buku itu kan. Nah, kan ada Aisyah ya. Nah, ada Aisyah. Oh, berarti berurutan ya bacanya. Ya, nah, itu ada Aisyah insyaallah. Nah, Aisyah itu menikah dengan Rasulullah usianya sangat muda sekali ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan belum usia dewasa gitu ya. Nah, itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah ketika Rasulullah wafat itu usia Aisyah masih panjang, sehingga para sahabat itu banyak mendapatkan informasi-informasi yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sangat dekat, orang yang hidup serumah dengan Nabi. Nah, itu salah satunya melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita kembali ke sini. Jadi di hadis Aisyah itu beliau menceritakan ada 10 hal. Ya. Wahya yang pertama. Nah, ini beliau membahasnya dilihat dari perbedaan tadi juga ya. An-niyatu indaman lam yufridha. Nah, niat bagi yang tidak mewajibkannya, yaitu mazhab apa tadi? Hanafi ya. Jadi mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan. Niat bagi yang tidak mewajibkannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua wat tasmiyah,
membaca basmalah. Jadi dalam kamar mandi baca basmalah. Kemudian yang ketiga, setelah membaca basmalah, wa ghuslu ya, ghuslu yadaihi salatan. Kemudian membasuh tangan. Nah, seperti wudu, dibasuh selama 3 kali. Ghuslu yadaihi salatan. Lalu berikutnya wa ghuslu ma bihi min adza. Ya, wa ghuslu ma bihi min adza. Ini bahasanya umum. Membasuh segala macam benda. Adza itu artinya sesuatu yang menyakitkan, tapi maksudnya di sini adalah kotoran-kotoran yang menempel. Ya, kalau orang mandi junub dilihat sebabnya, kan ada karena haid, itu mungkin sisa-sisa darahnya dibersihkan. Kalau habis junub tadi hubungan suami istri ya sisa-sisa misalnya ada sisa air mani dan lain sebagainya, itu dibersihkan semua dulu ya. Jadi membersihkan semuanya dulu. Lalu praktek yang nomor 4 ini juga dipraktekkan. Jadi beliau membasuh, mohon maaf, kemaluan beliau ketika hendak berwudu, itu ya, bersihkan kotoran-kotoran yang ada di situ. Setelah itu, setelah membasuh kotoran, wal wudu, dilanjutkan dengan wudu. Ya, jadi sebelum itu wudu dulu, kemudian wudu dengan sempurna. Ya, ada yang berpendapat wudunya itu tidak dengan membasuh kakinya diakhirkan ya. Jadi hanya sampai mengusap kepala dan telinga. Lalu keenam, wal hasu ala ra'sihi thalathan yarwi bihi usulus sya'ar. Pertama, tidak langsung mengguyur seluruh tubuh ya. Setelah wudu itu membilas kepala 3 kali. Ya, membilas 3 kali, tapi tidak dibilas secara deras, jadi diguyur sedikit. Yang penting di sini disebutkan yarwi biha usulus sya'ar, dialirkan ke ujung rambut. Jadi ujung kulit kepala atau dialirkan ke kulit kepala, itu yang penting kena semua. Ya, itu nomor 6. Kemudian setelah itu ya, ketujuh, wa ifadatul ma'i ala sairi jasadihi. Baru setelah itu membilas seluruh anggota tubuh ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Pertama niat, baca basmalah, membasuh tangan 3 kali, lalu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh, kemudian wudu, membasuh kepala 3 kali, lalu nomor 7 adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Nah, cara membasuhnya yang disunahkan, pertama wal bad'u bisyikkihi al-aiman. Nah, kemudian wal bad'u bisyikkihi al-aiman, dimulai dari bagian tubuh sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan dulu yang dibasuh, baru kemudian sebelah kiri. Setelah itu baru diratakan ke seluruh tubuh. Wadalku badanihi biyadihi au bi khirqah. Ya, ini yang ke-8. Wadalku atau ke-8 itu tadi memulai dari bagian kanan. Ya, mulai dari bagian kanan. Kemudian ke-9, wadalku badanihi biyadihi au bi khirqah. Membasuh atau dalku tadi apa? Memijat atau menggosok ya, menggosok badannya dengan menggunakan tangan atau khirqah. Khirqah itu kain. Ya, kalau sekarang mungkin pakai, biasanya orang mandi ya, kalau nggak pakai sabun, kalau pakai sabun kan ada yang untuk shower itu ya. Nah, tapi ini belum pakai sabun dulu ya. Jadi ketika mandi wajib itu diusahakan seluruh tubuhnya basah dulu semuanya, baru setelah itu pakai sabun ya, supaya nanti ketika membasuh tubuh itu tidak ada yang terhalang gitu ya. Lalu ke-9, lalu ke-10, wal intiqal min maudhi'i ghuslihi li ghusli qadamai. Nah, ini kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai mandinya, berpindah dari tempat mandinya menuju tempat yang lain ya. Wal intiqal min maudhi'i ghusli, berpindah dari tempat mandinya untuk membasuh qadamai, kedua kaki ya. Nah, itu tadi kedua kaki memang sengaja diakhirkan ketika berwudu tadi.
Nah, itu berpindah dalam artian mungkin keluar dari kamar mandi atau nyari tempat yang agak kering, lalu kakinya baru dibasuh. Nah, ini ada 10 hal yang disunahkan. Sekali lagi, yang pertama niat, baca basmalah, kemudian membasuh tangan 3 kali, membasuh atau membersihkan kotoran, wudu, lalu membasuh kepala 3 kali sampai kena ujung rambut, lalu membasuh seluruh anggota tubuh dimulai dari bagian kanan, kemudian menggosok-gosok badan dan berpindah untuk membasuh kaki. Nah, kalau ada tambahan lagi, wa yustahabbu takhlilu usuli sya'ri ra'sihi wa lihyatihi bima'in qabla ifadatihi alaihi. Nah, ini dianjurkan juga. Dianjurkan untuk menyela-nyela usulus sya'ar itu tadi, akar-akar rambut, kepala dan jenggot kalau yang punya jenggot, dengan air sebelum diguyur. Jadi sebelum diguyurkan ke kepala itu di sela-sela. Tujuannya ya supaya kena semua, terutama bagi yang rambutnya tebal, gitu ya. Nah, lalu disebutkan juga wal wudu'u masnunun qabla al-ghusli, dan wudu itu juga disunahkan sebelum mandi. Sebagaimana hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghusl. Jadi Rasulullah itu wudunya bukan setelah mandi tapi sebelum mandi. Nah, kemudian dibahas waqad sabaqa fi bahsil wudu bayanu miqdari ma'il ghusl wa huwa sha'un wal wudu wa huwa mud. Nah, ini cara mandi Rasulullah yang mungkin sulit kalau kita ikuti. Ya. Dari Rasulullah itu sudah dibahas di sini bahwa ukuran air yang beliau gunakan untuk mandi itu hanya 1 sok. 1 sok itu kurang lebih 4 liter. 4 liter air. Cukup 4 liter. 4 liter itu botol aqua itu ya. Aqua itu kan yang besar itu 1,5 liter. Nah, itu dua kali ditambah 1 liter lagi. Itu mandinya Rasulullah menggunakan 4 liter air. Nah, sedangkan wudunya 1 mud itu sekitar 600 milian, 700 mili. 700 mili. Ya, botol aqua yang sedang itu ya, yang kecil itu. Yang sedang. Nah, itu wudu Rasulullah segitu, airnya segitu. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah, tentu menyesuaikan dengan kondisi kita, karena memang di sana tidak ada air atau air yang cukup sulit, maka sangat hemat, sehingga ketika mandi ya tidak ketika bilas itu ya pelan-pelan, yang penting terkena seluruh anggota tubuh. Nah, itu yang dianjurkan. Intinya patokannya itu bukan ukuran, ini bukan sesuatu yang wajib, dalam artian kalau bisa sehemat mungkin dalam penggunaan air. Baik, lalu terakhir makruhat, hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Yukrahul israf fis sabbi wal ghusl. Jadi makruh hukumnya boros dalam membasuh dan mengusap, atau membasuh dan mengguyurkan air. Ya, asab itu mengguyurkan air dan ghusl itu membasuh. Wal wudhu'u fil ma'ir raqid. Kemudian makruh juga hukumnya wudu di air yang ar-raqid, itu artinya air yang tergenang, ya, air yang menggenang. Waziyada ala salas, kemudian membasuh melebihi 3 kali ketika wudu, ya. Jadi wudu itu kan kalau anggota-anggota tubuh yang dibasuh, wajah, kemudian tangan, kaki, itu kan paling tidak 1 kali, itu minimal. Dan disunahkan 3 kali, ya, disunahkan 3 kali dan tidak boleh lebih dari itu, makruh hukumnya, ya. Wa tarkul madmadha wal istinsyak, kemudian tidak madmadha, tidak berkumur, dan tidak istinsyak, itu juga makruh hukumnya. Wa yukrahu lil junubi wa munqati'atul haidhi wan nifas al aklu wasyurbu wan naum wal jima' qabla ghuslil farji wal wudu. Ini juga untuk orang yang junub. Makruh hukumnya bagi orang yang junub dan juga bagi perempuan yang terputus darah haid dan darah nifasnya makan, minum,
kemudian tidur, lalu melakukan hubungan suami istri sebelum mandi atau sebelum membasuh kemaluan dan berwudu. Jadi minimal kalau belum sempat mandi, ya minimal membasuh itu tadi, membasuh kemaluannya dan berwudu, baru kemudian dibolehkan makan dan minum atau mau tidur. Baik, saya rasa cukup itu dulu pembahasan kita di siang hari ini terkait bab hukum-hukum yang ada hubungannya dengan mandi atau teknis pelaksanaan mandi. Nah, jadi kalau bisa memang sunnah-sunnahnya kita kerjakan ya. Sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Monggo apa-apa. Minimal dari awal ya. Ada 10 sunnah tadi itu minimal kita kerjakan. Kalau 10 sunnah tadi kita kerjakan, yang wajib juga ikut di dalamnya ya. Yang wajib juga ikut di dalamnya. Jadi ketika mandi wajib itu atau mandi sunnah itu bukan hanya sekedar aktivitas atau adat biasa, tapi itu adalah ibadah yang semakin sempurna ya ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah pahala yang kita lakukan semakin besar. Cukup itu yang saya bahas. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat dan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.